Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada materi praktek dasar komputer di topik Microsoft Office, sambungan dari minggu kemarin. Kita akan melanjutkan. Kalau kita cek ke RPS kita, sekarang kita penggunaan heading untuk penulisan laporan atau makalah yang biasa kita buat laporan atau makalah ataupun skripsi dan KP, yang ujungnya nanti adalah setelah laporan itu selesai, pembuatan daftar isi kita dapat kita lakukan secara otomatis. Nah, Ibu pandu yang sederhana dulu, tapi nanti di praktikum akan kita cobakan dengan contoh yang lebih kompleks. Pertama, kita anggap ini misalnya kita mau buat bab pendahuluan. Nah, kita akan gunakan style ini, heading, di mana heading 1 kita gunakan untuk bab. Nah, kalau kita gunakan heading ini, maka pertama kali kita harus lakukan dulu modify di sini. Jadi pengaturannya bukan di area paragrafnya, namun di bagian headingnya, klik kanan, heading 1, kemudian kita modify. Yang kita akan modifikasi adalah pertama warnanya, warna tulisannya biasanya hitam, kemudian otomatik, kemudian sesuaikan dengan aturan penulisan. Kalau dia KP biasanya orang gunakan Times New Roman, kemudian mungkin 14 ya, dan posisinya apakah mau di tengah, sesuaikan saja dengan aturan. Jika sudah, nah ini sudah berubah, yang tadi awalnya biru ya defaultnya ya. Nah, kemudian untuk heading kita atur jika Anda menggunakan misalnya di sini adalah pendahuluan begitu. Nah, kalau kita gunakan heading, dia terletak di tengah 14 begitu. Ciri-ciri heading kita nempel itu, misalnya kalau kita kehilangan navigasi di pendahuluan, kita bisa cek di menu view, kemudian ada navigation pane. Nah, di sini nampak adanya sudah kita tempelkan heading di sana. Nah, bagaimana kalau kita mau tulisannya besar, Bu? Maka kita kembali ke home tadi, kemudian kita buatkan di sini modify. Nah, kalau kita mau caps lock di situ, pengaturannya di bold, dihitamkan pendahuluannya, kemudian tidak di miring, kemudian formatnya oke, kita atur itu saja dulu. Kemudian kalau kita mau ganti ini dengan caps lock, tidak usah dihapus, tekan F4 saja. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita bisa enter dulu mungkin 1, 2, 3. Biasanya setelah itu kita buat apa? Setelah pendahuluan. Kalau bukan kalau di pendahuluan setelah itu kita bisa atur dengan setelah pendahuluan itu apa ya, landasan teori misalnya. Nah, kalau kita ketik di sini landasan teori, kalau dia heading maka tinggal kita klik di depan atau di belakangnya, di depan, dan ketik landasan teori. Oke, situ ya. Nah, ini sudah ada landasan teori. Kemudian yang ketiga, kita mau buat dari sini kita insert ya. Kita insert dengan kita buat page. Nah, di page break, kalau masih sama ya halamannya, halaman yang ini dengan halaman berikutnya, next page. Nah, landasan teori, kemudian setelah landasan 1, 2, 3, kita next page kembali. Kalau masih sama, tinggal kalau mau beda sessionnya bisa pakai next page, tapi kalau sama pakai page saja. Nah, biasanya mungkin kalau aturannya metode penelitian begitu. Nah, ini kan heading. Kalau kita ketik sini kan belum nampak di navigasi kan. Nah, kalau mau diheadingkan, maka kita ambil di home, ambil heading 1. Oke. Nah, biasanya di pendahuluan ini kan ada
latar belakang ya. Latar belakang itu kalau ini adalah bab 1, kalau mau bikin bab satunya tinggal kita buat saja di sini, nanti headingnya kita ambil yang heading begini, maka muncul 1 kan ya. Nah, muncul 1 ini kita ambil ke bagian apanya, kita set dulu. Nah, kalau mau tambah bab, maka yang satunya biarkan, kemudian ketik bab di situ. Kalau babnya mau besar, kan ditulis saja seperti itu di level 1, kemudian oke. Nah, tadi kan kalau kita lihat di sini di define itu jaraknya kan terlalu jauh. Nah, maka kalau mau lebih dekat, kita coba turunkan ke 0,1 misalnya. Oke. New align, bentar ya, kalau mengatur itunya saya agak lupa. Kita coba di 0 apakah ada. Nah, biasanya kalau ini kan kita ada jarak tuh, ada misalnya kita mau enter, kalau kita langsung enter begini dia nggak mau dia. Jadi cara enternya adalah tekan shift kemudian di pendahuluan. Nanti saya akan aturkan posisi rataannya. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, ini kan sudah bab 1, maka dia ngikut langsung kan otomatis karena di heading kita sudah atur babnya. Nah, kemudian kalau kejadian ada yang pada saat ini kita tekan diklik, kemudian di sini kosong, itu tandanya kita mengklik heading. Jadi gimana caranya, Bu? Kita hapus yang ini, heading ini, supaya memang tidak terdeteksi heading. Nah, itu kan masih ada tuh, maka pindahkan ke normal dulu, begitu. Nah, kemudian kalau sudah normal, apakah ini akan ke 1-1 begitu. Nah, di 1-1 ini biasanya kan latar belakang ya, latar belakang. Nah, gimana supaya 1-1? Jangan pakai yang ini, tapi gunakan heading 2. Nah, kan dia buat tuh, tapi kita mau tulisannya langsung di set dengan hitam. Jadi otomatis, kemudian kalau di aturan kampusnya biasanya 12 ya. 12, kemudian perataannya dari kiri, 12 justify, oke. Nah, kita letakkan heading 1. Nah, di heading 1 ini kan dia menjorok langsung ke bawah. Kemudian ada heading 2 mungkin setelah latar belakang itu identifikasi masalah ya. Nanti bisa kita modifikasi lebih lanjut ya. Saya hanya menjelaskan secara umum dulu. Kemudian di identifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, rumusan masalah. Setelah rumusan masalah biasanya jangan buat di 1-4, pakai heading 1. Rumusan, batasan masalah. Kemudian heading 2-nya tujuan dan manfaat penelitian. Misalnya begitu ya. Nah, nanti kan kita mau taruh kalimatnya begitu. Nah, biasanya untuk pengaturan berapa jarak antara heading 2 dengan kalimat berikutnya adalah biasa tergantung ya, kalau kampusnya bilang atau aturannya 1,5, kita mulai dari spasi 1,5. Nah, untuk mempercepat pengetikan, saya coba copy paste dari latar belakang yang ini, sambil sekaligus kita melakukan editing terhadap paragraf. Saya copy saja, kemudian kita masukkan ke yang baru. Nah, ini kan kita lihat berantakan nih. Jadi syaratnya ini kan spasinya 1,5 ya. Yang pertama kita atur di spasinya 1,5, kemudian justify rata kiri dan kanan, kemudian sudah 1-1 menjorok first line, oke, sudah. Nah, kemudian kalau diidentifikasi masalah sama. Nanti kalau mau diambil, kalau supaya cepat saja ya, sehingga saya tidak mengetikkan tetapi main copy begitu ya. Misalnya ini kita copy begitu.
Nah, saya copy ke dokumen kita yang tadi. Kita mau melihat ke daftar isinya saja biar cepat dan biar tidak makan waktu yang lambat. Nah, Anda lihat di sini spasinya kan masih belum betul itu. Nah, kita jadikan berapa? Bisa kontrol 5 atau 1,5. Nah, kalau seandainya di dalam pembuatan ini ada yang perlu kita atur lagi, perhatikan penulisannya ya, artinya rata kiri dan kanannya. Nah, setelah itu di rumusan masalah misalnya kita copy lagi, nanti Anda ketik ya di rumusan ya tadi ya. Kemudian di rumusan masalah kita copy. Saya nggak menjelaskan isinya ya, karena saya nggak ngajar metodologi sekarang. Ini belum bisa dikatakan benar. Nah, ini kan jaraknya dekat nih nak. Oke, kemudian kita kasih spasi 1,5. Nah, kalau ngetik kita ketik ya. Oke, dari rumusan uraian kemudian masuk ke batasan. Kita cari lagi batasannya. Tadi kalau nggak salah kebalik jadi 1,3. Biasanya kan memang menggunakan numbering ya dalam pembuatan makalah, tidak dibenarkan tidak menggunakan bullet, tetapi menggunakan numbering. Nah, ini perlu diatur batasan masalah. Kita gunakan spasi 1,5. Kemudian jika ada yang tidak pas itu diatur lagi 1, 2. Nah, ini kelihatannya tidak menggunakan numbering ya. Oke, pendaftaran, proses sirkulasi, kemudian 4. Kita atur menggunakan A, kemudian saya enter, bisa dinaikkan. Nah, sudah. Kita ambil angka. Oh ya, sorry. Tadi itu saya Ctrl Z ya, pendaftaran di 4. Ini di 5 ya. Kita anggap dulu yang ini ya. Oke, kalau sudah, nah ini spasinya belum sama ini ya. Pengaturan margin kiri, kanan dan atasnya belum Ibu atur. Fokus dulu ke pembuatan penggunaan heading dan daftar isi. Kemudian untuk kalau ini nggak rata, kita coba cek, sepertinya ini tidak menggunakan bullet. Kita gunakan A. Oke. Nah, kalau ini mau rata kan tinggal diseret saja. Nah, oke, tujuan dan manfaat. Saya ambil lagi dari yang sudah ada saja. Oke. Saya copy lagi. Pastikan rata kiri dan kanan. Pastikan 1,5 spasinya di sini. 1,5, oke, sudah. 1,5, kemudian manfaat penelitian. Nah, misalnya begini saja ya. Misalnya sudah ini. Nah, kan sudah di sini ya. Kemudian kalau landasan ke teori intinya sama ya mengetiknya ya. Kalau mau ini kan saudara membuktikan nanti dia ke 21 nggak Bu? Nah, dia otomatis 21 dia. Di sini pasti juga otomatis. Di sini kalau pakai heading dia 31. Tinggal dikasih nama saja, kerangka atau teori, konsep, aplikasi, informasi, dan selanjutnya tinggal Anda ketik-ketik saja itu. Ketik penelitian. Oke. Nah, misalnya ini disesuaikan dengan panduan ya. Nah, misalnya sudah dapat begini kan ya, Bu, kalau navigasi ini hilang di mana carinya?
Kalau ini hilang, carinya di view ya. Kemudian ambil yang navigation. Jadi di dalam show view itu ada ruler untuk rule. Kalau ini hilang checklistnya berarti nggak ada patokan garis di situ. Nah, kemudian kalau pakai rule gitu sudah nampak. Kemudian kita pakai navigation. Nah, navigation ini sangat berguna sekali Ananda ketika ada halaman kosong misalnya begini. Nah, saya enter misalnya ini ke bawah. Ini page ini kosong kan ya. Nah, kalau mau hapusnya kan kadang-kadang nggak tahu tuh cara cepatnya. Caranya kita lihat di page navigation itu, kalau ini kosong, tandai yang kosong itu, kemudian saudara dapat hapus nanti dengan delete. Nah, sudah hilang yang kosong tadi. Dia sudah berisi. Oke, nah kembali lagi ke heading. Nah, bagaimana kalau ini sudah siap dan halamannya, Bu? Karena saya belum sisipkan halaman, sementara kan Microsoft Word bisa atur untuk dia bisa hitung nih halaman kertasnya di sini sampai 5 kan ya. Saya cobakan dulu daftar isinya, tapi nanti di praktikum kita akan cobakan sampai dengan pembuatan daftar isi, insert number atau insert page untuk halaman makalah. Nah, kalau untuk membuat itu daftar isi, misalnya di mana kita letakkan daftar isi itu, kita gunakan atau kita letakkan dia di halaman sini ya. Nah, kita buat daftar isi. Maka kalau dia mau muncul, ini kenapa dia nih? Oh sorry, karena tadi ketika saya menurunkannya, kalau kita insert page di sini, oke, saya coba ke misalnya begini ya, ini untuk daftar isi. Ini kan 01 nih daftar isi. Nah, supaya si daftar isinya masuk ke heading juga, saya ketik di sini untuk daftar isi. Nah, dia kan munculnya bab. Padahal saya perlunya di heading ini, di sini paksa menunggu sebentar, proses yang lambat. Oke, saya buat di sini daftar isi ya. Ini kesalahan apa ini? Lagi hang jaringannya ya, komputernya ya. Saya ketik di sini daftar isi. Nah, itu kenapa babnya muncul, Bu? Iya, karena tadi headingnya defaultnya kita kasih bab kan di ujung. Nah, kalau caranya mau hilang gimana, Bu? Tinggal di tab saja. Kita taruh ke tengah, kemudian kita enter. Nah, untuk membuat daftar isi yang langsung otomatis, jadi tidak membuat begini yang kita harus atur begitu, tapi kita gunakan penomoran secara otomatis, dia akan hitung. Maka kita gunakan ke tab home reference di sini. Nah, kita masuk ke table of content. Jadi di table of content ini saudara dapat gunakan yang otomatik 1 atau konten ini, maka kita mungkin bisa menggunakan ini. Nah, ini saudara lihat nih kan langsung otomatis garisnya sama. Nah, ini dapat dihilangkan saja. Jadi kalau ada pembaruan nanti dia langsung update saja halamannya kalau ada pertambahan. Jadi ini dapat kita hilangkan. Sebagai contoh, saya akan sisipkan, misalnya sekarang kan sudah daftar isi kan di halaman 1 nih, dia hitung nih. Pendahuluan di halaman 2, betul nggak? Oke, betul, sudah otomatis. Nah, misalnya kalau ada pertambahan nanti, update table saja di sini. Kemudian update entire table, maka nanti akan diperbarui. Ini karena nggak ada data yang bertambah. Nah, kemudian untuk yang lainnya Ibu rasa ini menyesuaikan saja ya, tulisannya nanti diatur berapa
font dan yang lainnya. Biasanya masing-masing kampus memiliki aturan terkait dengan format penulisan. Demikian saja video tutorial.